Oke, selamat malam Bang Kemas. Iya, malam. Sehari menjelang pelantikan, beberapa sumber sudah mulai membeberkan beberapa kabinet-kabinet. Nah, mungkin sebelum kita bicara soal kabinet, akan seperti apa sih nanti pelantikan dari calon presiden terbaru kita, Prabowo? Ya, memang sesuai dengan aturan hukum tata negara kita dan juga ada kebiasaan ketatanegaraan di Indonesia ini setiap tanggal 20 Oktober. Sebenarnya tanggal 20 Oktober ini bukan pakem sesuai dengan aturan hukum tata negara Indonesia ya. Tanggal 20 Oktober ini adalah seperti kebiasaan tata negara, ketatanegaraan di Indonesia. Itu sejak kalau tidak salah pada masa B.J. Habibie ya, kemudian dilanjutkan oleh almarhum Gus Dur, kemudian Ibu Mega, Pak SBY, dan terakhir Pak Jokowi. Maka kebiasaan tata negara ini dilakukan sampai ke Pak Prabowo ya, yang besok tanggal 20 Oktober dilantik. Jadi setiap tanggal 20 Oktober ini menjadi kebiasaan ketatanegaraan di Indonesia. Ini bukan hukumnya, ini bukan ketetapan tanggalnya. Karena di dalam Undang-Undang Dasar kita dan perubahan amandemennya itu tidak ada disebutkan atau ditetapkan tanggal 20 Oktober. Ya, nah ini harus diperhatikan oleh masyarakat. Maka besok adalah kebiasaan ketatanegaraan di Indonesia untuk melantik ya dan menetapkan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Seperti itu. Terkait banyaknya leak atau isu-isu kabinet-kabinet yang keluar padahal belum resmi ditetapkan, itu Abang menanggapi seperti apa, Bang? Dan masyarakat harus menanggapi seperti apa, Bang? Ya, kalau memang kabinet ya, ini memang hak prerogatif presiden. Ya, bahkan mohon maaf, wakil presiden pun tidak memiliki kewenangan mutlak ya. Maka presiden dalam hal ini terpilih adalah Pak Prabowo, maka beliaulah yang memiliki kewenangan mutlak untuk memilih ya, menetapkan untuk membantu pemerintahan ke depan ya, yang memang sesuai dengan kapasitas ya, profesionalitas untuk membantu visi misi presiden dan wakil presiden nanti ke depan dari 2024 sampai 2029 seperti itu. Terus banyak juga yang memunculkan nama-nama baru gitu yang tidak punya background tentang dunia perpolitikan. Nah, gimana tuh, Bang, Abang menanggapi? Ya, sebenarnya gini ya, kita dalam menanggapi isu politik ini berbeda dan isu praktik ya, dalam konteks bidang-bidang tertentu. Politik ini memang punya pakemnya sendiri ya, punya strateginya juga, dan ada dinamika politik itu. Jadi jangan kita melihat membahas politik ya, apakah ada isu A, ada atau isu B, ini jangan dijadikan seperti pakem yang tetap gitu dalam bidang tertentu. Bidang politik ini sangat dinamis sekali. Jadi harapan saya isu-isu yang memang beredar yang terjadi sampai hari H -1 pelantikan presiden dan wakil presiden ini, banyak sekali yang memang harus kita filter ya oleh masyarakat. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya tidak baik itu dan sumbernya tidak tepat itu menjadikan bahan yang memecah belah ya Indonesia ataupun masyarakat kita terkait pelantikan besok presiden dan wakil presiden seperti itu. Bang, ada yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya nih, Bang. Kabinetnya Prabowo nampaknya lebih banyak akan menambah beberapa slot menteri-menteri baru. Seperti apa tuh, Bang? Jadi gini, pemerintahan Prabowo ini saya bisa melihat sedikit ya, memastikan seperti tidak ada lagi oposisi ya. Kalau bicara soal oposisi, karena memang nih hampir sepenuhnya dari kompetisi ya dan kompetitor 3 pasangan capres dan cawapres kemarin ini, hampir mayoritas ini ke Pak Prabowo sekarang gitu loh, menjadi mitra baru, koalisi baru ya untuk membantu pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Maka saya melihat di sisi yang lain, dalam demokrasi yang sahih ya, ini seharusnya tidak terjadi. Harapan saya justru misalkan PDIP itu tetap dalam barisan oposisi gitu loh, dalam barisan mengontrol sepenuhnya di luar pemerintahan. Dia bisa fokus controlling, hak kontrol, hak pengawasan di DPR gitu loh. Tapi senyatanya sampai saat ini kita mendapatkan berita dari media gitu ya, mengenai komposisi mitra koalisi mereka ini betul-betul penuh gitu loh. Semuanya adalah
mendukung Pak Prabowo karena memang ini didukung oleh koalisi yang besar, gitu loh. Nah, harapan saya ini tidak mencederai demokrasi pada saatnya. Harapan saya pro demokrasi di Indonesia ini tetap tumbuh, ya. Kritikus ataupun yang cinta bangsa dengan cara di luar pemerintahan tetap dapat diakomodir, gitu loh. Jangan sampai pro demokrasi yang memang betul dia memperjuangkan demokrasi, hak-hak politik sipil ya di Indonesia ini diberangus, gitu loh. Misalkan dengan undang-undang ITE, gitu kan. Beberapa riwayat kasus yang ada di era Jokowi ini kan harapan saya di era Prabowo ini tidak terjadi, gitu loh. Jadi betul-betul Prabowo membuktikan apakah demokrasi yang betul-betul kita harapkan, ya, hak berserikat, hak berkumpul, hak berbicara, gitu, untuk mengkritik pemerintah itu betul-betul dijaga dan diberikan ruang yang sebesar-besarnya, gitu loh, dibandingkan era Jokowi saat itu, gitu loh. Nah, harapan saya seperti itu. Kemudian soal kementerian, karena ini koalisinya begitu berat atau koalisinya besar, maka jujur ini sudah hukum alamiahnya. Bagaimana bisa mengakomodir semua koalisi tadi, gitu loh. Akhirnya kebutuhan koalisi tadi harus juga diakomodir oleh pihak Prabowo, gitu loh. Apa salah satunya? Ya itulah dengan penyusunan kabinet. Tapi ada sisi yang menarik menurut saya, Prabowo ini membentuk kementerian dipecah, ya. Bahkan satu kementerian bisa beberapa pecahan kementerian. Contoh Kementerian Pendidikan kan dulu Kemendiknas, gitu ya, atau Kemendikbud, ya. Sekarang Kementerian Pendidikan ada untuk dasar menengah, ya, ada yang atas, ada yang sebagainya. Ini tandanya membuktikan satu sisi memang Prabowo mengakomodir, ya, mitra koalisi yang berat ini ataupun besar ini, tapi di sisi yang lain saya melihat ini unik, ya. Apakah ini sebagai bentuk kebutuhan masyarakat kita yang lebih khusus, ya? Harapan saya justru dengan kementerian yang terpecah ini, kerja untuk negara, ya, ini betul-betul konkret, gitu loh. Karena sudah ada kementerian, contoh maaf ya Mas, Kementerian Dasar Pendidikan dan Menengah. Ini kan sangat paling banyak SD kita, contohnya ini SD saja, itu paling banyak di Indonesia. Maka ini perlu ada perhatian dari pusat, gitu loh. Nah, ini hal yang menarik menurut saya. Akhirnya Prabowo membentuk Kementerian Dasar dan Menengah. Kalau tidak salah dari pengurus Muhammadiyah, ya, sebagai calon yang memang kuat di berita kemarin, seperti itu. Terus ini Bang, terkait kabinet, apakah kondisi negara kita memang membutuhkan sebanyak itu kabinet yang baru Bang? Melihat kondisi negara Bang, ya? Ya, begini Mas. Kabinet itu tentunya adalah pengejawantahan pelaksanaan konkret dari visi misi seorang presiden dan wakil presiden, ya. Maka saya melihat dengan komposisi mitra besar ini, kemudian tidak menafikan negara kita ini besar Mas. Negara kita ini dari Aceh sampai Sabang sampai Merauke, ya, kemudian Miangas sampai Pulau Rote, itu negara kepulauan yang terbesar di dunia. Kalau kita bandingkan Aceh ke Papua, itu sama dengan benua Eropa kita seberangi, gitu loh. Ya, saking besarnya Indonesia. Sedangkan satu benua Eropa itu bermacam negara dengan kepemimpinan masing-masing, ya. Sedangkan Indonesia ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu satu kesatuan dan satu pemerintahan pusat dan itu satu presiden. Maka pentingnya memahami geopolitik Indonesia, negara kita ini. Pemimpin bangsa kita ini yang ke depan ini harapannya memahami geopolitik Indonesia, gitu loh. Kalau tidak memahami geopolitik Indonesia, negaranya, kedaulatannya itu tidak diketahui dan tidak memiliki kemampuan tadi, ya, yang begitu luas dan besar ini, maka perlu ekstra, gitu loh. Perlu kekuatan ekstra, dan ini yang saya lihat dari Prabowo, seorang Prabowo, ya, melihat ini begitu dengan kacamata geopolitik yang besar, gitu loh. Nah, harapan ini adalah dengan beliau memecah kementerian kabinet tadi, ya, semakin spesifik. Harapan kita masyarakat semua besar ini bisa memastikan, ya, visi misi program kesejahteraan, ya, kemajuan bangsa kita ini punya dikdaya, ya, punya kehormatan, betul-betul diakui oleh dunia, itu tumbuh, betul-betul terjadi, gitu loh. Nah, ini harapan kita bersama seperti itu.